Halo semua, kembali lagi di channel Bungkus dengan saya Bungkus di sini. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Pertama-tama saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Godfather of Broken Heart, Didi Kempot. Semoga beristirahat dengan tenang. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kekuatan. Amin. Tahun 2020 sudah menjadi tahun yang sangat berat, mulai dari Januari sampai sekarang. Masalah demi masalah, musibah demi musibah menimpa kita semua. Semoga masalah ini cepat berakhir ya. Emang nggak gampang melalui semua ini, tapi bersama kita saling mendukung dan saling membantu satu sama lain, dan semoga dengan umat manusia saling mendukung satu sama lain, kita bisa melewati ini semua. Amin. Tapi di saat-saat yang sulit seperti ini, ada orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Beberapa hari yang lalu, ada seorang YouTuber yang namanya Ferdian Palenka yang melakukan prank. Jadi dia memberi sesuatu di dalam box kardus mie instan, tapi diisi dengan sampah dan batu bata. Diberikan kepada waria dan ada juga yang diberikan kepada anak-anak. Saya nggak habis pikir ya. Demi konten, dia bikin prank yang seperti ini, dan ini bukan settingan. Si korban sendiri sudah mengakui bahwa tidak ada perjanjian di awal, tidak ada settingan, tidak ada skrip. Jadi ini murni asli real ya. Menurut saya ini bisa dipidanakan dengan tuduhan penipuan, karena ini merugikan si korban. Ruginya di mana? Nggak ada perjanjian di awal, nggak ada bayaran ya, lalu kemudian direkam, kemudian gambar dan suaranya direkam, kemudian dijadikan konten, diupload ke YouTube dan dia pasang AdSense, lalu korban mendapatkan apa? Sampah. Di situ ruginya. Ya, saya itu nggak masalah kalau misalkan kamu jungkir balik atau kamu mau mabuk-mabukan, kamu mau ngerokok habis 1 kardus dalam 1 menit, mau minum ciu 5 botol dalam 5 menit, saya nggak peduli. Tapi kalau ada orang yang dirugikan, itu masalah. Apalagi kaum waria termasuk dalam kaum yang termarginalkan. Di saat-saat seperti ini, di saat yang normal aja mereka udah susah cari makan karena tersingkirkan oleh masyarakat, apalagi di saat-saat yang seperti ini. Bukannya dibantu, malah ditipu seperti itu. Ini nggak benar. Saya berharap semoga keadilan ditegakkan, semoga Ferdian Palenka diadili dan diproses secara hukum dan ditegakkan seadil-adilnya, supaya jangan ada lagi yang seperti ini. Ya, kemudian perkembangannya, salah satu teman Ferdian yang ikut melakukan prank itu, berinisial T, sudah berhasil diamankan, diserahkan oleh orang tuanya ke pihak polisi, dan statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Ferdian posisinya tidak diketahui di mana. Dia kabur dari rumah. Suatu ketika rumahnya digeruduk ramai-ramai oleh beberapa warga. Ini saya salut dengan warga penduduk. Mereka punya empati terhadap sesama manusia. Saya salut. Terima kasih buat warga yang sudah peduli. Ya, dan Ferdian kabur, dan kalau statusnya dia menjadi tersangka, artinya dia menjadi buron atau daftar pencarian orang atau DPO. Nah, kemudian yang saya sesalkan lagi, yang saya sayangkan juga ada YouTuber lain yang mendukung tindakan tidak manusiawi dari Ferdian ini. Channel YouTube-nya Ayam Rusdi kalau nggak salah. Jadi dia membenarkan apa yang dilakukan Ferdian ini kepada si korban. Katanya begini, kata kakak Rusdi ini, katanya dalam Islam kaum waria atau homo itu hukumannya dibunuh, dijatuhkan dari gedung, kemudian dilempari batu sampai mati. Saya kok ngeri ya. Kemudian di videonya juga dia mendukung apa yang dilakukan oleh Ferdian, mempersilahkan. Nah, ini yang menurut saya harusnya yang ditindak dengan pasal ujaran kebencian dan ujaran berbasis sara itu ya ini harusnya itu. Karena dia bahasa Inggrisnya mengencourage seseorang atau kelompok orang untuk melakukan penindasan terhadap seseorang atau suatu kelompok berbasis sara juga. Dia mengencourage Ferdian untuk melakukan penindasan terhadap kaum waria ini. Harusnya ini yang menurut saya ujaran kebencian itu ya kayak gini ini gitu. Bukan agamanya yang dilindungi, bukan ketersinggungan umatnya yang dilindungi, tapi manusianya, supaya penindasan berbasis sara itu nggak terjadi lagi. Terus lagi juga ada yang aneh, dia bilang di videonya bahwa silakan komen apapun, dia nggak peduli.
Tapi ternyata komennya dimatiin loh, gimana itu? Yang saya khawatirkan ya, dan ideologi seperti ini tuh nggak sedikit penganutnya. Coba kalian cek subscribernya aja udah 20-an ribu. Yang nonton video tersebut juga 20-an ribu. Terakhir kali saya lihat ya. Ini nggak sedikit penganutnya ideologi intoleran ini gitu. Ideologi yang mengabaikan hak asasi manusia, ideologi yang meremehkan kekuasaan negara, mengabaikan negara, ideologi yang suka main hakim sendiri, ideologi yang mengabaikan peraturan legal, ideologi yang suka menghakimi orang lain dengan keyakinannya sendiri. Dan ketika mereka mengamalkan ideologi itu, kalau negara tidak hadir menghentikan tindakan buruk mereka, kalau negara tidak hadir mengatasi itu, kalau negara membiarkan saja, mereka tidak akan merasa bahwa ini salah. Mereka tidak akan merasa bahwa negara punya kekuasaan atau daya. Mereka akan merasa tindakan mereka dibenarkan. Oh, negara tidak hadir kok. Oh, aku begini nggak apa-apa nih, nggak salah nih. Kalau dibiarkan membesar, lama-lama yang ditakutkan akan terjadi. Nggak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya nggak bisa bayangkan ada berapa banyak kasus-kasus intoleran di negara ini. Oke, berikutnya, nah ini musisi yang sangat menarik untuk diperbincangkan ya. The one and only Jerinx, Superman is dead. Ya, terus terang aku nggak menyimak semua argumennya dia, cuman beberapa aja. Jadi aku mau bahas salah satu aja. Menurut dia, COVID-19 ini konspirasi elit global dan WHO itu adalah kacungnya dari Bill Gates, dan Bill Gates itu anak orang kaya yang membeli lisensi Microsoft. Ya gimana ya? Maksudnya gimana? Membeli lisensi Microsoft itu gimana supaya dia punya Windows dan Office yang ori gitu, bukan crack-crackan gitu. Tapi serius ya, gak masuk akal banget gitu loh. Prediksi tentang pandemi baru itu sudah keluar bahkan sebelum Bill Gates meramalkan. Bill Gates itu cuman ngutip aja kok. Dia itu mengutip saintis yang udah pernah memprediksikan. Dan memang ya di dunia virologi maupun epidemiologi ya, setelah selesai COVID-19 ini pun bisa jadi ada pandemi lagi gitu loh. Nggak perlu kita rencanakan, itu udah pasti ada. Virus itu selalu bermutasi. Kalau bermutasi, dia akan punya sifat yang baru, dan sifat yang baru itu berpeluang kalau dia menguntungkan bagi dia akan berkembang biak dan menjadi banyak. Dan kalau dia punya sifat untuk menularkan kepada orang lain, bisa jadi wabah. Itu simple itu kok. Itu basic teori evolusi basic, bukan teori konspirasi ya. Ya ampun, itu basic sekali teori evolusi itu. Setelah COVID-19 selesai ya, pasti ada wabah berikutnya, itu pasti ada. Ya padahal baru kemarin atau kemarin lusa Jering akun Twitternya aktif lagi dan dia aktif vokal di Twitter lagi. Hari ini pada saat video ini disuting tanggal 5 Mei 2020 ya sudah suspended lagi, ya ampun. Sebenarnya menurutku sih nggak perlu sih kalau harus di report gitu, kecuali ya tweet terakhir dia yang aku lihat ya bermasalah sih karena dia menyarankan seseorang buat bunuh diri. Jadi ya itu nggak benar. Kalau gara-gara itu ya itu nggak benar. Tapi kalau dia nggak salah ya harusnya nggak perlu di report sih, biar jadi wrong diskursus di internet, biar jadi makin rame. Ya udah gitu aja untuk sementara dari saya. Kalau kalian suka, like, share, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Kalau kalian nggak setuju atau ada pendapat lain, silahkan kasih komentar di bawah dan follow akun sosmed saya. Sekian dulu, Bungkus mau pamit. Dah.